Segmen 9, refleksi dan transmisi dengan sudut datang miring. Pada segmen ini, kita akan membahas mengenai refleksi dan transmisi pada suatu bidang batas di mana gelombang yang datang itu memiliki sudut datang yang miring relatif terhadap normal dari interface. Ya. Kita akan memperhatikan arah medan E dan B yang sebelumnya kita ignore ya dari gelombang datang, dan gelombang pantul serta gelombang biasnya. Jadi kita akan lihat E, B dari gelombang itu. Ya. Sebelum kita mulai, sekali lagi saya ingatkan, sebaiknya kalian sudah memiliki slide kuliah ini ya atau catatan kuliahnya agar kalian dapat mengikuti proses penurunannya dengan baik. Oke, sekarang kita tadi sudah punya gelombangnya, kita punya syarat batas, lalu di pertemuan segmen sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa suku-suku eksponen yang ini itu akan saling menghilangkan ya karena mereka sama. Karena mereka harus memiliki nilai yang sama ketika memenuhi kondisi syarat batas di Z sama dengan 0. Nah, sehingga yang tertinggal hanya konstanta gelombang kompleksnya saja yang dalam kurung ini. Ya, ini akan kita lakukan sekarang. Jadi syarat batas elektromagnetik yang 4 ini, itu kalau kita masukkan medan-medan ini, ya tanpa memperhatikan yang eksponennya ini karena mereka saling menghilangkan, itu akan menghasilkan persamaan-persamaan berikut. Ya, jadi yang bagian atas ini adalah yang tegak lurus. Ya, tadi lihat komponen medan kita, yang tegak lurus adalah komponen Z-nya. Maka ini kita proyeksikan semua ke Z ya. Jadi kita akan punya E untuk gelombang datang tambah E gelombang pantul pada Z sama dengan 0, komponen Z-nya harus sama dengan epsilon yang kedua dikali komponen medan yang ditransmisikan bagian Z-nya. Ya, ini bagian tegak lurus. Sama yang B juga gitu ya. Nah, yang bagian 3 ini adalah bagian yang paralelnya ya. Artinya ini komponen X dan Y, yang bawah juga komponen X-nya. Ini ya. Ini kita komponen Z-nya, ini komponen X dan Y. Nah, maksud X, Y ini adalah masing-masing untuk suku X-nya saja dan untuk komponen Y-nya saja. Dan kita juga harus ingat bahwa relasi berikut ya, ini dari gelombang di bidang vakum kita punya relasi ini juga berlaku untuk semua persamaan. Kenapa seperti itu? Agar kita bisa menyatakan ya dengan seperti ini, kita bisa menyatakan B dalam E sehingga persamaan kita nanti semuanya dalam bentuk E. Oke? Sekarang kita sudah siap untuk membahas mengenai detail konfigurasi gelombang elektromagnetik yang menuju bidang insiden seperti ini ya dengan sudut theta I. Kita lihat bagaimana relasi dia terhadap yang lainnya. Jadi ini persamaan utama kita, yang 4 ditambah 5. 5 ini untuk mengubah B menjadi E. Oke, mari kita mulai. Pertama, lihat, kita harus hati-hati sebelum memulai ya. Kita harus perhatikan bahwa konfigurasi ini itu memiliki dua kemungkinan arah polarisasi gelombang elektromagnetik. Ingat, arah polarisasi ditentukan oleh medan listrik dari suatu gelombang elektromagnetik. Kasus pertama itu adalah ketika tadi kan K-nya merambat seperti itu ya. Ketika arah polarisasi gelombang EM-nya ya atau arah medan listriknya itu paralel dengan bidang insiden. Perhatikan kata-kata saya. Arah polarisasi medan listriknya dari gelombang EM ini harus paralel dengan bidang insiden. Bidang insiden adalah ini ya, bidang yang dibentuk antara sudut datang, sudut pantul, dan sudut bias ya. Atau dengan kata lain di gambar ini adalah bidang XZ. Ya. Perhatikan tadi vektor saya sekarang saya pilih sedemikian rupa sehingga dia tegak lurus terhadap vektor propagasi atau perambatannya K ya, tegak lurus, dan dia tegak lurus ini ada di bidang XZ. Jadi E saya pilih ngadep ke sana berada di bidang XZ. Ya, ini kasus pertama. Kasus pertama adalah polarisasi gelombang EM kita itu paralel dengan bidang insiden. Oke. Kasus yang kedua tidak saya gambar di sini, nanti kita lihat ya, adalah ketika arah polarisasi medan E-nya ini ya, E-nya ini tegak lurus dengan bidang insiden. Artinya gimana? E-nya ini sekarang mengarah keluar atau mengarah ke dalam bidang insiden. Bidang insiden kita adalah bidang exit itu. Jadi kita punya dua kemungkinan kasus. Pertama seperti ini, E-nya di bidang exit. Yang kedua, E-nya itu mengarah ke arah sumbu Y. Sumbu Y ke keluar atau ke dalam ya. Nah, pada kuliah ini kita hanya akan fokus pada penurunan di kasus pertama, di mana gambarnya seperti ini saya pilih ya. Jadi E-nya ada di bidang insiden. Oke? Ya, paham ya? Ini yang akan kita lakukan. Nanti kita lihat untuk yang E-nya tegak lurus atau E-nya mengarah keluar atau ke dalam, itu kita kasih hasil akhirnya saja. Sekarang mari perhatikan konfigurasi vektor-vektor medan dan gelombang di atas ini ya.
Jadi ini semuanya harus memenuhi syarat-syarat batas elektrodinamika. Ya. Syarat batas 1 untuk komponen Z itu akan menghasilkan seperti berikut. Coba lihat ya. Ingat, tetanya yang ini ya, bukan yang bawah sini. Tetanya yang ini, tetanya yang itu, tetanya yang itu. Coba kalian kerjakan sendiri ya. Jadi ini kita punya medannya ya. Medan ini arahnya ke sana ya. Yang arahnya ke dalam menuju sana itu adalah K. Medan vektor kita E-nya arahnya tegak lurus dari K. Coba kalian lakukan sedikit manipulasi trigonometri. Kalian akan dapatkan seperti ini untuk komponen Z. Z itu artinya yang di bidang ini, ya di garis ini ya, garis horizontal ini ya. Silakan proyeksikan vektor E ini ke arah horizontal, kalian akan dapatnya seperti ini. E1 E0 epsilon 1 ya dikalikan minus E0i dikali sin theta 1 ya di sini itu adalah proyeksi ke sumbu Z ditambah E0R juga sama ya, proyeksi seperti itu. Yang bagian transmisi juga sama seperti itu ya. Silakan coba sendiri. Ini terlalu mudah ya, silakan dicoba sendiri. Syarat batas kedua sama juga ya, tapi sekarang untuk B itu menghasilkan 0 sama dengan 0. Mengapa? Ya, coba lihat. Ini adalah syarat batas yang tegak lurus ini, itu tegak lurus bidang ini adalah Z ya. Kita lihat karena E kita pada bidang XZ, maka mau nggak mau B kita itu harus pada bidang apa tuh? Pada di sumbu Y ya, dia harus mengarah ke sumbu Y. Sehingga dia tidak punya komponen ke arah Z ya, sehingga ini adalah 0 sama dengan 0. Ini kondisi kedua ya, karena dia tidak punya B-nya tidak punya komponen ke arah Z. Sebelum kalian tambah bingung ya, lihat lagi ya. Kalau saya pilih E-nya ke sana, maka B-nya mau nggak mau harus ke luar ya. Titik ini artinya dia keluar. Agar kalau kita crosskan E dan B, arah vektor pointingnya itu searah dengan KI. Ya, sama juga yang lain juga sama ya. Kalau E-nya ke atas sana, mau nggak mau B-nya harus ke dalam. Agar kalau kita crosskan dia arahnya sesuai dengan arah KR. Ya, ingat tentang itu ya. Sama juga ini silahkan dicoba sendiri ya. Ini kita crosskan harus ke arah sana. Nah, syarat batas yang ketiga, ini kita masukkan dia ada bidang X dan Y, itu menjadi seperti ini. Ya. Kenapa? Cuma ada cos ini saja. Karena ingat medan kita, medan E kita ya, itu dia ada di bidang XZ. Artinya dia tidak punya komponen Y. Sehingga syarat batas ketiga ini kita cuma punya komponen X saja. Ya, ini adalah komponen X dari E, I, ER, dan ET. Syarat batas keempat tentu saja dia tidak punya komponen X ya, dia cuma punya komponen yang Y-nya saja ya, sehingga dia dapatnya bentuknya seperti ini. Ya, silakan dicoba, ini sangat-sangat mudah tapi harus teliti ya. Oke, silakan coba sendiri bagian ini. Masukkan gambar ini ke dalam 4 syarat batas ini, kalian akan dapatkan 4 ini dengan mudah ya. Jadi ingat, komponen E tidak punya medan tidak punya komponen Y, medan magnet tidak punya komponen X ya. Makanya dibentuknya sederhana seperti ini. Dan ini adalah persamaan syarat batas kita sekarang menjadi dari 4 tinggal menjadi 3 ya, karena yang kedua tidak memberikan apa-apa. Sekarang mari kita kumpulkan persamaan-persamaan yang tersisa ya. Tadi ada satu persamaan yang 0 sama dengan 0 sehingga kita buang, oke. Nah, sekarang ini persamaan yang tersisa ya. Sekarang ingat kita punya hukum pemantulan dan hukum pembiasan, theta I sama dengan theta R ya, dari hukum geometri optik tadi. Dan yang kedua ini adalah hukum pembiasan, oke. Nah, maka kalau kita pakai ini, persamaan yang kiri ini itu bisa kita eliminasi ya, sehingga kita punya seperti ini ya. Gampang, tinggal masukkan saja relasi ini, kita akan dapatkan persamaan ini, satu ini ya. E0i dikurang E0r bagian bilangan kompleksnya ini sama dengan beta dikali E0t. Dengan beta adalah ini ya, definisi betanya. Jadi kalau kalian lakukan sedikit aljabar untuk mengeliminasi ini, kalian akan dapatkan persamaan yang di kiri ini. Ya, dengan betanya ini. Sedangkan persamaan syarat batas yang bagian ini ya, yang cos semua ini itu akan menjadi seperti itu. Ya kan ini gampang ya. Kita nyatakan EI dan ER dalam E0T ya, menggunakan ini ya, alfanya adalah cos theta T per cos theta I, maka kita punya persamaan ini. Ini pindahkan saja semua ke sana gitu ya. Nah, kenapa bisa kita pindahkan? Karena ingat theta I sama dengan theta R ya, bagi cos theta I ini sama dengan cos theta R ya. Jadi dia bisa dipindahkan ke sebelah sana. Maka kita punya persamaan seperti ini dengan theta seperti itu. Jadi kita sekarang
tertinggal dua persamaan, ya, 1 dan 2. Nah, kalian sudah bisa menebak apa yang akan kita lakukan. Kita akan menyatakan ya relasi antara E0I dan E0R serta E0I dan E0T. Nah, sekarang kita tinggal tersisa dengan dua persamaan dari slide sebelumnya, ya. Kita punya 1 dan 2 dan alfa dan beta seperti itu, ya. Sekarang kita ingin menyatakan EI dan ER, lalu pasangan EI dengan ET. Ya, gampang sekali lakukan eliminasi. Kalian bisa dapatkan dua persamaan ini, ya. Ini relasi antara E0I dan E0R, ya, datang dibanding dengan yang pantul. Ini adalah yang datang dibanding dengan yang ditransmisikan atau yang dibiaskan, ya, dalam seperti ini. Bentuk persamaan ini itu disebut sebagai hukum Fresnel dari Bapak Augustin Jean Fresnel ini, ya. Untuk kasus polarisasi paralel bidang insiden. Apa maksud saya menulis ini, ya? Karena kita akan punya hukum Fresnel yang kedua, ya, untuk kasus di mana polarisasi gelombang elektromagnetik kita itu dia tegak lurus bidang insiden yang kita bahas di awal tadi, ya. Cuma itu nanti kita lihat di segmen selanjutnya. Dan makna fisis dari hukum Fresnel ini, ya, untuk kasus yang polarisasinya paralel dengan bidang insiden, ini juga kita bahas pada segmen selanjutnya. Sampai bertemu di segmen selanjutnya.